labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian jamaah sekolah haji umroh yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam berkahnya, selalu dalam lindungannya, dan semoga selalu dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan seluruh keluarga, dilimpahkan rezeki yang banyak berkah, dan keluarga yang soleh-solehah semuanya, dan bersama keluarga juga bisa ke tanah suci Mekah dan Madinah. Allahumma amin. Ya, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang Allah limpahkan pada kita, yang mana pada kesempatan kali ini Masya Allah kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk silaturahmi, untuk menimba ilmu, dan untuk memupuk keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga terlimpah untuk kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya. Dan semoga kita semua ini termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya Pak Bu. Oke. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan Mas moderator tadi, bahwasanya kali ini melanjutkan tema, yakni mengembalikan hati kepada fitrah. Kemarin sudah kita bahas, diawali dengan bahwa berjalannya waktu dan berkurangnya jatah usia kita, maka sudah mestinya sebagai seorang muslim untuk memperbarui iman, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melakukan resolusi hidup kita. Kita jangan sampai terlena. Hidup kita, khususnya keimanan serta ketakwaan kita, itu dibiarkan rapuh, dibiarkan kering, bahkan kemudian tidak bertugas. Namun sebaliknya, bahwa keimanan serta ketakwaan kita ini harus kita pupuk terus sehingga bersemi, menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah memiliki azam bahwa kita harus lebih baik dari tahun kemarin, harus lebih baik dari waktu-waktu yang telah kita lalui, sehingga sudah disarankan dari panitia ini bahwa hidup kita akan lebih tertata. Di mutabaah sudah ada, mungkin sudah dapat semua nih ya. Nah, ini adalah bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki
tatanan hidup yang baik, yang penuh dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk bisa melakukan semua ini, tatanan kehidupan yang baik, ada qiyamul lail, puasa sunnah, sedekah subuh, sunnah rawatib, tidak ketinggalan berjamaah, tilawah Quran, sholat suruh, sholat duha, dan sampai berangkat ke Baitullah. Allahumma amin. Tentu saja ini semua tidak lepas kehati-hatian kita, karena semua itu berawal dari apa kemarin, yakni hati. Nabi sudah menjelaskan, jika hati baik maka semua tubuh akan baik, jika hati buruk maka seluruh tubuh jasad akan menjadi buruk pula. Jika hadis Nabi SAW, innal mu'mina idza adanaba kanat nuqtatun sauda. Seorang hamba jika berbuat dosa maka akan dibubuhkan titik hitam di dalam hatinya. Jika seorang melakukan dosa maka akan dibubuhkan titik hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, maka jika orang itu bertobat, meninggalkan dosa, kemudian minta ampun sama Allah, suqila qalbuhu, maka beninglah kembali hatinya. Fa in zadat, maka jika ia bertambah lagi dosanya, maka titik hitam itu akan bertambah lagi. Nabi melanjutkan, fadzalika ar-ramul ladzi dzakarahu Allahu fi kitabihi kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah makna ron yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Nuh, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, surat Al-Mutaffifin. Tidak, jangan sekali-kali begitu. Kenapa? Karena ar-ron alladzi dzakarahu fi kitabihi kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan itulah yang menutupi hati mereka itu karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jika dosa yang kita lakukan itu terus menerus, maka hati akan tertutup. Maka kata Nabi apa? Jika hati buruk, hitam, maka jasadnya itu akan buruk juga. Akan melakukan ini berat, mau qiyamul lail, bangun jam berapa? Jam 3. Alarm jam 3. Sik didinkas. Ngerti Allah Akbar, as-salatu khairu. Nah, kemudian sedekah, ya. Tilawah Quran sehari 1 juz, gitu, insyaallah. Nah, kalau hatinya ini tadi penuh dengan titik hitam, berat sehari 1 juz. Jangankan 1 juz, setengah juz, jangankan setengah juz, sak lembar. Jangan sak lembar. Jika Al-Quran ini abot banget rasanya. Nah, jika HP, sak wayah-wayah. Ini. Kemudian ayat kallabal ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan demikian, jangan melakukan dosa, karena itu yang akan menutupi hati. Ya. Di dalam tafsir seperti Fathul Qadir, Aisyah tafsir, juga tafsir Khairul Rahman, tafsirnya mengatakan hati yang diliputi kotoran yang hitam seperti karat pada logam dan menutupinya sedikit demi sedikit. Ibu pernah lihat logam itu terkena karat, nggak langsung tertutup semua, ada karatnya sedikit demi sedikit. Itulah hati juga demikian.
Jika melakukan dosa kemudian berlanjut maka akan semakin berkarat hati itu, sehingga memadamkan cahaya dan membutakan mata hatinya, serta membuatnya terhalang dari menerima kebenaran, bahkan menjadikan memandang suatu dengan hal yang bertentangan dengan hakikatnya. Kebenaran dipandang keburukan, begitu juga keburukan dipandang kebenaran, hak dipandang kebatilan, sedangkan kebatilan dipandang sesuatu yang hak. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala terjadi karena setidaknya 2 atau 3 faktor. Yang pertama karena bisikan setan. Orang melakukan dosa itu karena bisikan setan. Karena setiap bayi yang lahir mesti sudah didampingi setan juga. Semakin besar setannya juga semakin besar. Nah, kan gitu ya. Semakin orang tuh level imannya tinggi, nah setannya yang goda levelnya juga semakin tinggi. Kayak pemain biasanya juara tingkat RT, nah besok musuhnya tingkat kampung, tingkat kelurahan, naik terus. Kita juga begitu. Ketika kita semakin naik imannya, nah tingkatnya tingkat level 1, naik ke level 2, setannya juga akan datang yang level 2. Begitu seterusnya. Sehingga para nabi adalah ujiannya paling besar. Kemudian sebab yang kedua, orang melakukan dosa sehingga hatinya tertutup selain bisikan setan adalah juga memperturutkan hawa nafsunya. Dan yang ketiga bisa jadi ketiga-tiganya. Nuruti hawa nafsu, wis digodho setan. Wis cocok banget ini. Tunggu ketemu tutup. Nah, gitu ya. Tadi adalah hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi dan juga disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian dari hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah ibnu Zaman bahwa Rasulullah SAW bersabda, ditampakkan fitnah-fitnah di permukaan hati manusia. Saya ulang, ditampakkan fitnah-fitnah di permukaan hati manusia seperti anyaman tikar sedikit demi sedikit. Nah, orangnya anyaman tikar sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu. Maka hati yang menyerap fitnah itu, mengiyakan fitnah itu, godaan-godaan itu akan dibubuhi satu titik hitam. Sedang hati yang mengingkari akan dibubuhi satu titik putih bersih kuat seperti batu cadas, sehingga tidak akan dipengaruhi oleh fitnah, oleh godaan-godaan tadi selama langit dan bumi masih ada atau sampai hari kiamat. Itu adalah hati yang menolak godaan-godaan tadi. Namun ada hati yang hitam, berwarna hitam keabu-abuan, kata Nabi, seperti gelas yang miring. Ibu pernah lihat gelas miring ambruk? Atau bahkan terbalik, yakni kebaikan tidak bisa menetap di dalamnya. Gelas miring, ini gelas kan biasanya berdiri nggih, timbroke dicuri entah nggak bisa, atau kebalik, kebaikan tidak bisa menetap berada di dalamnya. Itu ibarat hati yang hitam tadi. Dia, kata Nabi, dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, dan dia tidak mengenal keburukan sebagai keburukan, kecuali dia hanya memperturutkan hawa nafsunya. Gitu. Jadi begitu pentingnya kita untuk menjaga hati. Jaga hati, jangan kau nodai. Betul tidak? Kemudian dari hadis ini Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan nasihat. Seseorang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan memilih
perbuatan-perbuatan maksiat, maka setiap maksiat membawa kegelapan dalam hatinya, sehingga dia selalu menyerap fitnah dan menjadi padam cahaya di dalam hatinya tersebut. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Masya Allah, ini para ulama, satu hadis saja ulama mengomentari bagus-bagus. Ini Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tadi hadis ini ada hadis riwayat Muslim nomor 144. Tapi saya nggak hafal pojok kanan atau pojok kiri. Hati yang hidup, ini Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Hati yang hidup dan sehat, jika ditampakkan padanya keburukan, maka dia akan menjauhinya dengan sendirinya, membencinya dan tidak akan menoleh kepadanya. Oke, jadi hati yang hidup, hati yang sehat, jika ditampakkan keburukan-keburukan, maka dia akan menjauhinya. Orang akan menjauhinya dengan sendirinya, nggak mau dekat, bahkan membencinya hatinya ini, dan tidak akan menoleh kepadanya. Berbeda, berbeda dengan hati yang telah mati. Hati tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Sebagaimana ucapan sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, binasalah, kata Abdullah ibnu Mas'ud, binasalah orang yang tidak mempunyai hati untuk mengenal kebaikan dan mengingkari keburukan. Di dalam kitab Ighathatul Lahwan. Jadi hati yang kotor adalah hati yang berpaling dari fitrahnya, karena fitrah manusia itu adalah lurus, suka kebaikan ya. Jadi hati yang kotor, maka hati yang berpaling dari fitrahnya, berpaling dari petunjuk Allah, sulit menerima keindahan Islam baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Jadi kalau sudah kotor hatinya, dia tidak mau menerima Islam baik secara keseluruhan atau sebagiannya. Kenapa sebagiannya? Ada orang-orang itu, Bapak Ibu sekalian, mau menerima Islam yang begini, yang syariat yang ini, namun ada syariat yang ini tidak mau menerimanya atau mengingkarinya. Nah, ada yang secara keseluruhan tidak mau masuk Islam. Ini kita harus berhati-hati. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana upaya mengembalikan hati pada fitrahnya? Mengembalikan hati pada fitrahnya. Sebab Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim, waktu pertemuan kemarin sudah kita baca, wa ini khalaqtu ibadi khunafa'u kullahum wa innahum atatuhumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya Allah menciptakan para hambaku dalam keadaan hanif, lurus. Para setan mendatangi mereka, lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Jadi pada mulanya bahwa hamba Allah itu diciptakan dalam keadaan lurus. Setiap hari yang lahir, kemarin juga sudah kita baca nih, kita bahas, setiap hari yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Kemudian yang kedua ini adalah mereka setan-setan mendatangi sehingga memalingkan dari agama yang fitrah ada di agama Islam tadi. Kemudian Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengembalikan hati pada fitrahnya?
adalah yang pertama di hadis yang awal tadi kita sudah baca, innal mu'mina idza adnaba kanat nakatahu sauda'u fi qalbihi. Semua seorang hamba jika berbuat dosa maka dibuatkan satu titik hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbahu. Fa in taba, maka jika dia bertobat, wa naza'a, dan meninggalkannya, wastaghfarahu, dan dia beristighfar meminta ampun sama Allah, sukila qalbahu, maka beninglah kembali hatinya. Artinya pertama, awal untuk mengembalikan dia kepada hati yang fitrah tadi adalah bertobat, meninggalkan, serta minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi sudah kebiasaan para ulama untuk banyak-banyak bertobat, beristighfar, ya, beristighfar sebanyak-banyaknya. Sebelum tidur, Bapak Ibu, untuk banyak-banyak beristighfar, ya. Sebelum tidur, jangan sampai tidurnya nggak sengaja, jadi nggak istighfar, ini ya repot. Bangun tidur subuh, ada sunnah Nabi itu biasa setelah zikir pagi, diantaranya baca nahu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100. Ya. Ada kalanya 1 kali atau 2 kali, tapi yang diutamakan adalah 100 kali. Nabi mengatakan pahalanya orang baca ini tidak ada yang bisa menyamai kecuali orang yang melakukannya lebih banyak lagi. Ini berarti boleh. Kemudian setelah itu subhanallah wa bihamdi. Siapa sih yang baca subhanallah wa bihamdi berapa kali? 100 kali, maka dosanya akan diampuni sebanyak buih di lautan. Dan pahalanya tidak ada yang menyamai, menandingi, kecuali yang melakukannya lebih dari itu, kata Nabi. Kemudian juga di zikir pagi Nabi membaca astagfirullah wa atubu ilaihi. Berapa kali? 100 kali. Nah, itu okay. Jadi dibiasakan setelah sholat subuh, sebelum waktu syuruk itu baca itu diantara. Setidaknya masih banyak lafaz-lafaz yang Nabi ajarkan. Dan bertobat, syarat tobat apa Bapak Ibu yang dulu itu? Pertama harus ikhlas dan menyesal. Jadi harus ikhlas. Kenapa ikhlas penting? Okay? Kenapa Mas nggak judi lagi? Wah, kalah ya Mas. Nek menang berarti menang. Berarti belum ikhlas itu. Mas, kok nggak ngerokok lagi Mas? Ada yang ngerokok? Nggak ada ya. Ngerokok, wah nganu ya, paru-paruku kena, wah berarti orang kena bisa ngerokok gitu ya. Nah jadi harus ikhlas. Kok nggak mabuk Mas sekarang? Wah nganu ya, ususku kena ya. Berarti belum ikhlas itu. Berarti nek orang-orang bisa lanjut. Nggak boleh ya. Ya. Kemudian di surat Al-Imran ayat 164. Monggo ada yang membaca? Ya ngantuk boleh baca silakan. Pokoknya yang ngantuk. Al-Imran ayat 164. Monggo dibaca. 164. Ada? Nggih, monggo. Monggo. Iya, lanjut artinya
memberi karunia kepada orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul yaitu Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Iya, baik, masya Allah. Jadi di sini ada menyucikan, apa Bu? Pak? Menyucikan jiwa mereka. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, makna firman menyucikan diri mereka adalah membersihkan mereka dari keburukan akhlak, keburukan apa? Akhlak, kotoran penyakit hati, dan perbuatan-perbuatan jahiliyah, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, di antara tanda jiwanya disucikan itu adalah satu, akhlaknya, kemudian hatinya terhindar dari penyakit hati, tiga, menjauhi perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nah ini PR untuk mengetahui perbuatan jahiliyah, kebodohan, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan, kesalahan menuju hidayah Allah. Artinya kalau jiwanya bersih, hatinya bersih, dia mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima ajaran Islam ini, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan zikir. Zikirnya bagaimana caranya, jumlahnya berapa, ada ketentuan waktunya tidak. Nabi mengajarkan baca sholawat. Bagaimana tata cara Nabi bersolawat? Apakah dengan, mohon maaf, jungklek apa bahasanya, joget-joget, kemudian diiringi dengan musik-musik, bahkan menjadi seperti konser, ngalahke konser Metallica ini. Nah seperti itu. Bagaimana Nabi dan para sahabat mempraktekkan cara bersolawat yang benar. Nah, maka jiwa yang bersih, hati yang bersih, dia sami'na wa ata'na, apa yang diajarkan oleh Nabi dan yang dipahami oleh para sahabatnya. Pernah nggak, mohon maaf sekali tadi, bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bersolawatnya, kan? Contohnya misalkan solawat dan amalan-amalan yang lainnya, sehingga hati yang bersih dia akan mengikuti saja, menerima sami'na wa ata'na, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Kemudian di dalam surat Yunus ayat ke-57, monggo bisa dibaca lagi, insyaallah, dan gak ada yang ngantuk ya. Surat Yunus ayat ke-57. Monggo ada yang baca? Kang Isa. Ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, menyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Masyaallah. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat, ya, dari Rabbmu, yakni Al-Quran. Wasyifaun lima fi suduri, dan syifa, penyembuh, obat bagi penyakit dada, penyakit dalam dada, yakni hati manusia. Warahmatul lil mu'minin, serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah,
Para ulama di antara seperti Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang anugerah besar yang diturunkannya kepada para hambanya, yaitu Al-Quran. Jadi ini ada tilawah Al-Quran di sini dicantumkan, Bu. Setiap hari harus baca Quran. Ya. Karena di dalamnya terdapat satu Bu, nasihat. Maka Nabi mengatakan fa in astaqal hadithi kitabullah, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya nasihat untuk menjauhi perbuatan maksiat. Jadi Al-Qur'an itu isinya nasihat untuk menjauhi maksiat, karena maksiat itu nanti akan menutupi hati, titik-titik hitam tadi, sehingga orang yang penuh dengan kotor hati tadi, maka dia tidak akan bisa membedakan baik dan buruk. Kalau saking parahnya, kalau belum marah, setidaknya masih bisa membedakan baik buruk, tapi berat melakukan kebaikan. Kemudian dilanjutkan penyembuh bagi penyakit hati, yaitu kelemahan iman, keraguan-raguan dan kerancuan dalam memahami agama, serta penyakit syahwat yang merusak hati. Juga terdapat petunjuk bimbingan bagi orang yang merenungkan, memahami dan mengikuti Al-Quran ke jalan yang mengantarkannya kepada surga, serta sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu diantara fadilah ataupun keutamaan Al-Quran. Apa tadi? Nasihat, penyembuh penyakit, petunjuk, dan rahmat. Jangan sampai tidak baca Al-Quran setiap hari. Bisa baca buka Al-Quran, bisa hafalannya diulang-ulang, naik motor baca hafalannya Pak, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, atau hafalnya apa, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, misalkan sambil naik kendaraan misalkan sambil baca. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin setelahnya untuk mengembalikan hati manusia pada fitrahnya, yakni berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk sebanyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya menghilangkan al-ghaflah, kelalaian hati. Segala perkara yang melalaikan itu dihindari. Yang melalaikan hati, main game, ini ibu-ibu putra-putranya, putrinya yang suka main game, ini tolong dinasihati, itu melalaikan. Kemudian diantaranya lagi yang melalaikan, mohon maaf sekali, apa lagi Bu? Peliharaan. Melihara apa sampai melalaikan, ya melihara kucing, melihara burung, apalagi melihara sapi, kambing, melalaikan badine kan dilalai. Jangan sampai melalaikan, tapi semakin bersyukur kan itu. Oke. Jadi boleh memelihara, tapi jangan sampai melalaikan pikir pada Allah, kewajiban-kewajiban, serta juga lali orang dibakani itu yang melalaikan. Kemudian dan masih banyak lagi, nanti ibu-ibu bisa juga, termasuk mohon maaf zaman Nabi itu orang-orang kafir supaya orang Islam itu lalai adalah sukanya nanggap bahasa saiki jadi lahan konser biduanita. Jadi gitu nggih. Jadi zaman Nabi itu Nabi mengundang untuk pengajian, orang kafir mengundang untuk konser, untuk nangkep biduanita. Nah, makanya jangan sampai keluarga kita itu malah nonton biduanita, nonton apa itu dangdut dan yang semacamnya, itu melalaikan. Yang ketiga adalah melakukan tazkiyatun nufs, penyucian jiwa untuk menundukannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tentu saja itu harus meminta kemudahan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini dulu, mudah-mudahan bisa dilanjut di pertemuan yang akan datang.